Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Zaratul Nur Faiza dan rekan saya Agiratul Iza dan Cecilia Putri Ramadhani akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait munasabah Quran Surat An-Nasr dengan Quran Surat Al-Ahzab. Untuk yang pertama, pengertian dari munasabah sendiri. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh dosen kita tentang apa itu munasabah. Jadi mungkin tidak asing bagi kalian ya. Jadi saya ulas kembali pengertian dari munasabah itu sendiri. Pengertian dari munasabah itu adalah secara umum munasabah diartikan sebagai keterkaitan atau hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya atau antara surat satu dengan surat lainnya. Kita juga tahu bahwa munasabat ini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada surat dengan surat, nama surat dengan kandungan isinya, antara kalimat dengan satu ayat, antara ayat dengan ayat dalam satu surat, penutup surat atau fasilah dengan isi ayat, antara suatu kelompok ayat dengan ayat di sampingnya, antara awal surat dengan akhir surat. Kemudian tentang isi kandungan surat An-Nasr itu sendiri. Di sini ada 3 poin. Yang pertama berisi tentang kabar kemenangan Islam. Yang kedua tentang banyak orang yang masuk Islam. Yang ketiga tentang perintah bersyukur dan beristighfar. Tentang kabar kemenangan Islam ini dijelaskan pada ayat pertama dalam surat An-Nasr yang berbunyi Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Di sini Allah mengabarkan bahwa pertolongannya akan datang dan agama Islam akan mendapatkan kemenangan ditandai dengan penaklukan Mekah, yaitu atau Fatuh Mekah. Kemudian tentang banyak orang masuk Islam. Di sini dijelaskan dalam ayat 2 yang berbunyi wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang artinya dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, setelah kemenangan tersebut, manusia akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Kemudian perintah bersyukur dan beristighfar ini ada dalam surat An-Nasr ayat 3, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Di sini Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah dan beristighfar sebagai bentuk syukur atas nikmat kemenangan dan kejayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu surah dari dalam juz amma, yaitu surah Al-Ahzab. Surah ini sangat singkat, hanya terdiri dari 5 ayat, tetapi mengandung pesan yang sangat mendalam, khususnya tentang akibat buruk bagi orang yang menentang dakwah Nabi dan kebenaran Islam. Adapun di sini isi pokok kandungan Quran surah Al-Ahzab, yaitu yang pertama kecelakaan bagi Abu Lahab. Nah, surah ini diawali dengan penegasan bahwa Abu Lahab, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yang keras menentang dakwah akan celaka. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang memusuhi kebenaran meskipun dekat dengan Nabi tidak akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu harta dan kedudukannya tidak bermanfaat. Nah, Abu Lahab ini dikenal sebagai orang yang kaya dan terpandang, namun Allah menegaskan bahwa harta dan kedudukannya tidak bisa menyelamatkannya dari azab. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kekayaan dunia tidak ada artinya jika tidak disertai dengan iman dan ketaatan. Nah, yang ketiga yaitu Abu Lahab. Abu Lahab yaitu masuk ke neraka Abu Lahab yaitu masuk ke neraka yang menyala-nyala. Nah, disebut pula bahwa Abu Lahab akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Hal ini menggambarkan balasan yang pedih di akhirat bagi orang yang menolak kebenaran. Nah, yang keempat yaitu istrinya ikut dicela dan digambarkan sebagai pembawa kayu bakar.
Nah, istri Abu Lahab ini juga tidak luput dari celaan. Ia ikut memusuhi Nabi, bahkan digambarkan sebagai pembawa kayu bakar. Ini melambangkan perannya dalam menyebarkan fitnah dan kebencian. Dan yang terakhir yaitu tali sabut di leher istrinya sebagai simbol kehinaan. Allah menggambarkan bahwa di lehernya ada tali dari sabut. Ini menjadi simbol kehinaan dan azab di akhirat. Dalam keburukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dari surah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa harta dan kedudukan dan kekuasaan tidak menjamin keselamatan. Yang menyelamatkan hanyalah iman dan amal saleh. Surah ini menjadi pengingat agar kita menjauhi sikap sombong, permusuhan, kebencian terhadap dakwah Islam. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang munasabah antara Quran Surah An-Nasr dan Quran Surah Al-Lahab. Nah, munasabah artinya adalah keterkaitan atau hubungan antara satu surah dengan surah yang lainnya di dalam Al-Quran. Pertama, mari kita lihat isi Quran Surah An-Nasr. Surah ini berisi tentang kabar gembira bahwa pertolongan Allah akan datang. Islam akan menang dan manusia akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar sebagai tanda syukur dan kerendahan hati. Kemudian Quran Surah Al-Lahab. Surah ini berisi kecaman dan kutukan kepada Abu Lahab beserta istrinya. Meskipun Abu Lahab memiliki harta dan kedudukannya, semua itu tidak dapat menyelamatkannya. Ia dan istrinya digambarkan sebagai penghuni neraka yang hina karena menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa melihat munasabahnya Quran Surah An-Nasr, yaitu menggambarkan tentang kemenangan dan kemuliaan Islam. Sedangkan Quran Surah Al-Lahab ini menggambarkan tentang kehancuran musuh-musuh Islam. Jadi keduanya saling melengkapi. Yang beriman dan mendukung Nabi akan dimuliakan Allah, sedangkan yang menentang kebenaran akan celaka. Nah, dari sini munasabah kita belajar bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan, melainkan oleh pertolongan Allah. Kita juga diajarkan untuk bersyukur ketika mendapat kemenangan dan diingatkan untuk tidak bersikap sombong seperti Abu Lahab. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai munasabah antara Quran Surah An-Nasr dan Quran Surah Al-Lahab. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita terhadap isi Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pendapat ulama tentang munasabah surah An-Nasr dengan Al-Lahab. Yang pertama, ini ada pendapat dari Quraisy Asy-Syihab yang menjelaskan bahwa surah An-Nasr dengan Al-Lahab ini sangat berkaitan karena surah An-Nasr ini memberi kabar gembira bahwa Islam akan menang dan dakwah Nabi Muhammad akan segera jaya. Selanjutnya, tentang surah Al-Lahab ini menggambarkan kebinasaan Abu Lahab sebagai simbol penantangan terhadap dakwah. Jadi dapat disimpulkan kalau dua surat ini saling melengkapi. Di satu sisi lain umat Islam ini dijanjikan kemenangan. Nah, di satu sisi lain musuh bebuyutan Islam dipastikan hancur. Nah, hal itu menunjukkan keseimbangan. Jadi kemenangan Islam itu tidak lepas dari kehancuran para penentangnya. Terus yang kedua ini dari pendapat dari Buya Hamka.
Nah, dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka ini membahas sifat Abu Lahab yang congkak, kasar, dan penuh kebencian terhadap Nabi. Nah, beliau ini tidak secara langsung menghubungkan surah An-Nasr dengan Al-Lahab, tapi beliau ini menekankan bahwa Abu Lahab ini adalah contoh orang yang keras. Keras dalam apa? Keras dalam menolak kebenaran meskipun dekat dengan Rasulullah. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Islam ini diberi pelajaran agar tidak mengikuti sifat buruk Abu Lahab yang menutup mata dari kebenaran. Terus yang ketiga, ini ada pendapat dari Kiai Haji Bisri Mustafa dalam tafsir beliau yang berjudul Al-Ibris. Nah, fokus utamanya dalam kitab tersebut ini Abu Lahab dan istrinya, yaitu Ummu Jamil. Nah, keduanya ini sama-sama menentang Nabi dengan kompak dalam keburukan. Akibatnya keduanya pun sama-sama mendapatkan azab dan kehinaan dari umat Islam. Nah, pelajaran yang diambil dari kisah tersebut yaitu jika seseorang bersekutu dalam keburukan, maka kebinasaan pun akan mengalami kebersamaan. Jadi mereka akan binasa dalam waktu yang sama. Jadi ini lebih ke arah pesan moral untuk umat, bukan hubungan langsung dengan surah An-Nasr. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan dari semua tiga pendapat ulama tadi. Yang pertama, menurut Quraisy Ash-Shihab, menekankan tentang munasabah, hubungan erat antara kemenangan Islam dengan kehancuran musuh. Terus yang kedua ini tentang Buya Hamka. Dari Buya Hamka ini dapat diambil kesimpulan kalau lebih menyoroti karakter Abu Lahab sebagai contoh yang menolak kebenaran. Terus yang terakhir ini ada Kiai Haji Bisri Mustafa yang menekankan ibrah moral, yang berarti kekompakan dalam kejahatan berujung kebinasaan bersama. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu hikmah dari munasabah An-Nasr dengan Al-Lahab. Yang pertama, ini ada kemenangan dari Allah. Jadi semua yang dijelaskan dalam surah An-Nasr itu menekankan bahwa kejayaan Islam ini bukan karena jumlah pasukan ataupun strategi semata, melainkan karena pertolongan Allah. Terus yang kedua, ini ada kebenaran pasti akan menang. Jadi penentang kebenaran itu pasti akan binasa. Dalam surah Al-Lahab ini menampilkan contoh konkret, yaitu Abu Lahab, paman Nabi yang selalu menentang kebenaran pasti akan binasa ataupun hancur. Terus yang ketiga itu dakwah tidak bisa dihalangi. Jadi meskipun ada penentang sekuat Abu Lahab, dakwah Islam itu tetap berkembang pesat. Justru setelah kemenangan semakin banyak orang yang masuk Islam. Terus yang keempat ini syukur dan istighfar setelah kemenangan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk bertasbih dan beristighfar setelah memperoleh kemenangan. Pesan ini sangat mendalam, yaitu keberhasilan harus disyukuri dengan kerendahan hati, bukan kesombongan. Nah, yang terakhir ini ada pelajaran moral bagi umat Islam. Gabungan kedua surat ini menegaskan janji Allah. Yang pertama, yang taat akan ditolongkan dengan kemenangan. Yang kedua, yang ingkar akan dihancurkan. Jadi, umat Islam harus percaya bahwa janji Allah itu pasti benar, sehingga tetap sabar dan teguh terhadap iman. Terima kasih.